Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, sebenarnya di video kali ini gue tuh pengen sharing ke kalian. Gue tuh akhirnya ngerasa ya iPhone yang paling awet itu adalah iPhone ini teman-temannya. Jadi ini tuh adalah iPhone 13 yang gue beli hampir setahun yang lalu teman-temannya. Jadi Agustus tanggal 4 nanti ini udah genap setahun. Di sini gue tuh pengen share ke kalian kenapa akhirnya gue milih iPhone 13 ini sebagai iPhone yang paling awet yang pernah gue pakai teman-teman. Jadi kita langsung masuk ke alasan berikut ini. Let's go. Oke, yang pertama perlu kalian ketahui adalah untuk iPhone 13 ini itu gue beli resmi teman-temannya. Ini resmi di iBox. Waktu itu gue beli masih di angka 12 juta. Kalau untuk sekarang iPhone 13 itu harganya di angka 10 jutaan ya, 10,2 kalau nggak salah. Sempat turun di angka 9 jutaan, tapi karena dolar lagi naik, semua iPhone rata-rata naik dan kemungkinan besar untuk iPhone 13 ini juga harganya itu masih tetap stabil di angka 10 jutaan guys ya. Nah, punya gue ini warna hijau dan juga ada warna pink ya, kalau nggak salah kalian bisa beli. Ini storage-nya tuh paling rendah di angka 128 GB. Jadi kalau untuk iPhone 13 itu udah nggak ada lagi yang varian 64 GB teman-temannya. Nah, buat yang udah pernah liatin konten gue tentang iPhone 13 pasti tahu ya gimana untuk iPhone 13 gue ini udah gue geber habis-habisan. Alasannya yang pertama, gue bisa bilang kenapa untuk iPhone 13 ini gue bisa bilang sebagai iPhone yang paling awet karena satu teman-temannya, gua itu sebelumnya suka banget dengan iPhone 11. iPhone 11 itu kan rilis tahun 2019 teman-temannya. Nah, dipakai sampai tahun 2021 sampai 2022 itu gua udah mulai ngerasa agak-agak lemot nih. 2021 akhir itu gua udah mulai merasa agak-agak berat nih teman-temannya, ngerjain Canva itu pun kadang-kadang udah mulai force close guys ya. Nah, jadi di sini kalau untuk iPhone 13 ini sendiri teman-temannya, dari pertama kali gue beli tahun lalu sampai sekarang itu berarti dia kan udah hampir setahun sebentar lagi, dan ini gue melihat belum ada tanda-tanda penurunan performa sama sekali. Gue mau ngedit di Canva semuanya juga masih enak-enak aja, ngedit di Lit juga enak, ngedit CapCut ataupun ngedit di VN itu semuanya lancar-lancar aja. Yang paling gue suka di iPhone 13 ini adalah di saat gue ngerender video dengan ukuran yang lumayan besar teman-temannya, di export ke 4K itu hasilnya juga masih bagus banget dan tidak nge-lag sama sekali teman-temannya. Jadi kalau misalkan ngerender video sekitar 10 menitan itu di kualitas 4K itu mungkin sekitar hampir 40 detik atau hampir semenit itu ngerender di VN teman-temannya, yang which is menurut gua secara pribadi itu bagus banget ya. Nah, yang kedua adalah kalau misalkan untuk dari kualitas foto, kamera, dan video itu masih sangat mumpuni untuk tahun 2024 dan mungkin sampai 2 tahun ke depannya teman-temannya. Nah, yang paling gue suka itu adalah dari mode sinematik ini yang bisa ngebikin sebuah video yang sederhana bisa menjadi luar biasa keren teman-temannya, dengan efek sinematik seperti ini yang memang pertama kali itu hanya aja muncul di iPhone 13 doang teman-temannya. Oke guys, jadi untuk hal selanjutnya adalah dari sisi baterai. Seperti yang kita tahu kalau untuk baterai di iPhone 13 ini di angka 3100-an mAh teman-temannya, yang menurut gua memang ini masih sangat relevan banget dengan pemakaian gua sehari-hari. Jujur guys ya, karena belakangan ini gue tuh pakai iPhone 8 ini sebagai senjata utama gue untuk sehari-hari. Jadi kalau untuk iPhone 13 ini sekarang lagi agak santai guys ya. Tapi sebelumnya kan dipakai sama Ibu Bos. Ibu Bos tuh nyiksa banget untuk iPhone 13 ini dari baterainya 100% sampai di angka 93%. Jadi sebenarnya 7% itu pemakaian Ibu Bos, sisanya 2% itu pemakaian gue secara pribadi, yang dimana untuk 91% baterai health ini itu udah bertahan 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Jadi gue tuh ngecasnya menggunakan kabel charger original dan juga kepala charger original teman-temannya. Jadi dimana gue ngecasnya itu di angka 30%an, hampir 100 gue cabut. Kemudian kalau misalkan lagi dicas gue nggak mainin sama sekali karena gue menghindari yang namanya suhu panas. Kemudian gue tuh suka pakai case yang terbuka seperti ini untuk di kameranya, karena bagi gue secara pribadi itu lebih make sense untuk sirkulasi udaranya. Jadi udara panasnya tuh nggak terlalu mengendap, apalagi kalau misalkan kita lagi main game atau misalkan kita sesekali ngecas sambil dimainkan, karena untuk ngecas saja sendiri itu menimbulkan suhu panas yang lumayan panas. Apalagi kalau kita pakai case yang tertutup semua itu takutnya sirkulasi udara memang kurang bagus teman-temannya. Nah, dari pengalaman gue secara pribadi memang untuk baterai health gue itu gue termasuk orang yang sangat-sangat irit untuk pemakaian baterai sehari-hari. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk pemakaian sehari-hari, kalian bisa lihat sendiri untuk hari ini nih baru kepakai 2 jam 20 menit karena memang untuk sekarang gue pakai iPhone 8 sebagai senjata utama gue. Tapi kalau dilihat last
10 days gua, kalian bisa lihat sendiri ini cuma diangkat 3 jam 23 menit. Jadi berasa banget sekarang kalau untuk iPhone 13 ini udah nggak pernah lagi gua geber dan baterainya juga masih sangat awet. Bahkan waktu digeber habis-habisan juga sebenarnya baterainya masih awet-awet aja. Kalau kalian nanya ke gua main Mobile Legends sekitar 15-18 menit itu 5 game itu masih oke-oke aja tanpa ada penurunan performa sama sekali. Kalau kalian tanya ke gua untuk suhu panasnya pasti ada dan relatif normal, masih bisa gua toleransi teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk dari sisi baterai semuanya tuh sangat mengcover kegiatan gua sehari-hari, termasuk kalau gua ajakin buat main game teman-teman ya. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke isu green screen. Menurut gua secara pribadi untuk isu green screen itu relatif amannya di handphone gua ini. Jadi pemakaian gue ini sebenarnya juga udah gila-gilaan aja dipakai sama ibu bos sebelumnya, terus dipakai sama gue tipikal orang yang nggak terlalu gila-gilaannya pakai iPhone, jadi santai-santai aja. Tapi sampai detik ini isu green screen itu nggak ada sama sekali, atau misalkan dia tiba-tiba green screen hijau langsung mati handphonenya juga nggak ada sama sekali. Kalau kalian tanya ke gue pemakaian gue gimana, pemakaian gue santai-santai aja teman-temannya, dipakai buat scrolling Instagram, main Facebook, ataupun bikin konten di VN, CapCut, ataupun ngedit di Canva, seperti itu aja, santai-santai aja. Kalau untuk main game juga gue kadang main Mobile Legends, main Clash of Clans, dan memang untuk dari sisi screennya nggak ada permasalahan sama sekali teman-teman. Jadi gue sama sekali tidak ada mengurangi pemakaian ini. Jadi kalau misalkan iPhone 13 ini tetap gue geber, mau gue pakai ya gue geber aja, nggak perlu gue takut-takut bakal rusak, karena gue ngerasa memang kalau untuk unit 2022 itu relatif aman daripada green screen. Dan kalau untuk isu green screen sendiri, bagi gue secara pribadi dan dari pengalaman orang-orang sekitar gue, memang kebanyakan kena di iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max, atau varian 14 Pro dan 14 Pro Max. Tapi kalau untuk varian base model ada, cuman udah relatif kecil banget teman-temannya. Jadi mungkin 1:100. Itu yang bisa gue share ke kalian, karena gue share ke kalian tuh berdasarkan pengalaman gue secara pribadi. Jadi sebenarnya dari sisi layar, green screen gak ada dan layarnya tajam banget dan gue suka banget teman-temannya. Dan yang terakhir adalah feeling untuk pakai iPhone 13 itu masih berasa banget kerennya. Ini menurut gue secara pribadi. Jadi gue bisa bilang iPhone 13 ini adalah iPhone paling awet yang pernah gue pakai. Dari sisi performa, baterai, dan juga feeling pakainya itu masih enak banget ya. Setelah bertahun-tahun pakai pun gue ngerasa nggak ada bosan sama sekali. Nah, jadi yang harus gue garis bawahi ke kalian, gue itu nggak pernah bosan pakai iPhone 13. Jujur gue malah kadang-kadang bosan menggunakan iPhone 15 Pro, karena gue ngerasa kayak apa yang ditawarkan iPhone 15 Pro itu melebihi dari apa yang gue butuhkan. Jadi dia ngasih gue 100%, tapi gue cuma pakai sekitar 60%, yang menurut gue secara pribadi jadi kayak ya nggak kepakai sisanya, karena gue nggak butuh teman-temannya. Tapi kalau untuk iPhone 13 ini semua yang ditawarkan itu butuh wah teman-temannya. Jadi gue butuhin semua yang di provide dari iPhone 13 ini, dari kameranya yang bagus, kemudian untuk dari slow motionnya, dari time lapse-nya, kemudian sinematiknya teman-temannya. Sinematik ini yang paling gue suka. Kemudian untuk dari baterainya gue cocok. Baterai di iPhone 13 cocok banget sama gue. Kemudian untuk dari bentuknya yang kotak itu juga cocok dengan preferensi gue secara pribadi. Dari bentuk kameranya yang nyilang, menurut gue secara pribadi ini keren banget temen-temennya. Sebelumnya gue tuh cinta banget dengan iPhone 11, tapi setelah gue pakai iPhone 13, gue ngerasa kayak oke banget. Ini adalah iPhone paling awet yang pernah gue pakai. Paling awet dalam artian gue tuh ngerasa nyaman banget, nggak bosenan, nggak perlu update lagi. Dan gue ngerasa iPhone 13 ini nggak bakal gue jual sama sekali, karena gue ngerasa masih enak-enak aja. Kemudian untuk beda dengan iPhone 14 tuh nggak terlalu jauh menurut gue guys. Jadi kalau misalkan kalian bilang ke gue iPhone 13 atau iPhone 14 diambil, gue prefer untuk ambil iPhone 13, karena iPhone 13 tuh lebih baik banget dan lebih worth it dari harganya yang udah mulai murah teman-teman ya. Kecuali kalau misalkan kalian mau ambil iPhone 15 base model, itu yang menurut gue baru lebih better dibandingkan dengan iPhone 13 ini guys ya. Oke guys, jadi itu aja yang bisa gue share ke kalian teman-teman. Untuk iPhone 13 ini memang bisa gue bilang adalah iPhone paling awet yang pernah gue pakai, dan memang ini untuk sekarang adalah iPhone yang bikin gue puas banget ya. Gue nggak puas dengan iPhone 15 Pro, karena menurut gue iPhone 15 Pro itu terlalu canggih buat gue secara pribadi. Tapi untuk iPhone 13 ini itu pas dengan semua yang gue butuhkan. Dan gue rasa 2-3 tahun ke depan lagi ini masih sangat awet teman-teman. Jujur iPhone 11 pun masih oke banget sekarang. Tapi dengan kehadiran iPhone 13 ini, dari sisi bentuknya, kemudian desainnya, dan juga bentuk kamera, kemudian serta dari kualitas video, dari kualitas performa, kualitas baterai, gue rasa ini adalah iPhone terbaik yang pernah gue pakai dan iPhone terawet yang pernah gue pakai. Buat kalian nanya ke gue iPhone 13 masih oke nggak buat dibeli, beli aja. Isu green screen-nya nggak perlu dengerin banyak orang, beli aja dan saksikan sendiri iPhone kalian tuh gimana untuk kualitasnya teman-teman ya. Kalau kalian ngerasa isu green screen itu berbahaya, kalau kalian beli ada masalah, masih ada garansinya, klaim aja. Menurut gue sesimpel itu, nggak perlu pusing-pusing teman-teman ya. Tapi kalau untuk sekarang, ini adalah iPhone terawet yang pernah gue pakai. Sekian video gue kali ini teman-teman ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan happy weekend teman-teman ya. Bye-bye.